Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan hari ini kita akan membahas salah satu pembunuh terbesar di kelompok usia balita dan lansia. Banyak dari kita menganggap bahwa batuk dan demam sebagai hal biasa. Akan tetapi kapan batuk bisa menjadi ancaman serius dan sesak napas menjadi sinyal darurat? Untuk itu tetap saksikan Info Sehat hari ini karena kita akan membahas tentang pneumonia atau radang paru atau juga dikenal dengan paru-paru basah. Dan hari ini telah hadir di studio kawan Diska, ada narasumber saya, ada dokter cantik, Dokter Rufaida Amatur Rahman dari Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur. Apa kabarnya nih dok? Ya baik, alhamdulillah. Sehat ya dok? Sehat. Pasien aman dok ditinggal ke sini? Alhamdulillah aman. Aman. Dan hari ini kita akan membahas pneumonia ya. Sebelum kita membahas tentang pneumonia ini mungkin banyak dari kita belum tahu nih penyakit seperti apa sih sebenarnya pneumonia. Nah, dokter, supaya kita lebih jelas lagi tentang pneumonia atau paru-paru basah ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dok. Apa sih penyakit ini dok? Oh iya, jadi pneumonia itu penyakit yang menyerang saluran napas bagian bawah ya. Jadi saluran napas itu kan ada saluran napas atas, saluran napas bawah. Kalau saluran napas atas biasanya kita gejalanya batuk pilek. Nah, kalau pneumonia itu menyerang saluran napas yang bagian bawah, tepatnya di alveolus. Jadi di situ ada bakteri, bisa kuman bakteri, bisa jamur atau bisa juga kuman yang lain. Nah, di situ dia berkembang biak di alveolus sehingga mengakibatkan sesak, demam, dan meradang ya, seperti itu, dan batuk juga. Oke ya, tadi disampaikan bahwa penyebabnya adalah bakteri ataupun virus. Nah, Ya, bakteri atau virus ini biasanya berasal dari mana nih dok? Apakah dari makanan yang kita konsumsi, ataukah dari lingkungan, atau seperti dari udara? Seperti apa dok? kalau penyebab pneumonia itu dibagi dua ya, jadi bisa didapatkan di komunitas atau di lingkungan atau di masyarakat, bisa juga didapatkan di rumah sakit. Nah, biasanya kalau dari komunitas itu bakteri-bakteri yang gram positif, bisa gram negatif, atau juga bakteri anaerob seperti itu. Kalau misalkan dari rumah sakit itu biasanya setelah pasien dirawat lebih dari 3 hari atau 72 jam, baru kemudian muncul gejala-gejala itu tadi, demam, sesak, dan batuk, seperti itu. Nah, biasanya kalau di rumah sakit itu pengaruhnya karena imunitas tubuh pasien yang menurun. Jadi bukan jumlah bakterinya yang meningkat, tapi imunitas tubuhnya yang tiba-tiba anjlok atau tiba-tiba menurun, seperti itu, maka dia bisa terserang pneumonia, seperti itu. Oke, karena dikenalnya kalau di orang awam kan paru-paru basah ya dok ya. Ini nggak ada hubungannya ya dengan mandi malam, sering mandi malam gitu, nggak ada hubungannya ya sebenarnya ya dok ya? Nggak ada, beda. Oke, beda penyakit ya dok. Nah dok, di antara penyebabnya tadi, di mana paling banyak kalau di Indonesia sendiri dok? Paling banyak itu biasanya dari komunitas ya, paling seringnya dari komunitas dan menyerang pasien atau orang-orang dengan imunitasnya yang rendah, seperti pada lansia di atas 75 tahun terutama. Kemudian pada anak-anak balita di bawah 5 tahun, itu biasanya paling mudah terserang pneumonia ini. Jadi kalau secara umum misalkan kita ya orang dewasa seperti kita ini tuh biasanya tidak terserang pneumonia karena pertahanan tubuh kita itu kuat. Jadi pada dasarnya bakteri, kuman itu sulit sekali untuk masuk ke saluran napas bawah, seperti itu. Jadi masuk trakea aja susah karena ada epiglotis ya yang menutupi, seperti itu. Jadi kalau pada anak-anak, pada lansia itu kan fungsinya memang sudah menurun, kemudian dari imunitasnya juga menurun sehingga kuman itu sampai bisa masuk ke alveolus gitu. Ya, jadi yang diserang antibodi gitu ya dok ya? Ya kumannya bisa menyerang tubuh kita karena antibodinya menurun, seperti itu. Nah dok, di antar pneumonia sendiri dok, itu termasuk penyakit menular nggak sih dok? Penyakit menular karena dari ininya ya, bakterinya ya. Jadi misalkan batuk, dia kan mengeluarkan sekret yang di situ ada bakterinya. Nah, itu bakterinya bisa menular.
kan didapatkannya juga dari komunitas kan, seperti itu. Atau misalkan biasanya pernah dengar nggih, ibu-ibu misalkan ada bayi baru lahir kan dikunjungi terus diciumi sama ibu satu, ibu yang lain dan lain-lainnya. Nah itu juga bisa menyebabkan pneumonia juga. Atau ada yang batuk pilek gitu kan, kadang menular ke bayi, bayinya jadinya parah, bukan cuma batuk pilek aja, misalkan seperti itu. Oke, berarti penularannya sendiri seperti droplet, cairan gitu ya dok ya? Seperti itu. Oke, untuk kalau TBC itu kan bisa bertukar ini ya alat makan gitu. Nah ini apakah juga sampai seperti itu dok? Kalau alat makan sepertinya enggak ya, dari droplet iya. Kalau TBC itu kan memang kumannya yang berbeda ya. Kalau pneumonia itu biasanya dia terjadi setelah yaitu kalau terjadi peradangan di saluran napas atas dalam jangka waktu yang lama, imunitasnya turun, baru dia akan kumannya bisa masuk ke saluran napas yang bawah. Tapi kalau dari atas aja itu udah imunnya udah bagus, insya Allah ya nggak sampai pneumonia. Gitu. Tapi kalau secara klasifikasinya sendiri nih dok, pneumonia sendiri ada beberapa jenis atau cuma satu jenis saja dok? Kalau dari penyebab kumannya, itu ada pneumonia tipikal, ada yang atipikal. Kalau yang tipikal itu yang umum terjadi. Jadi bakteri penyebab kumannya itu biasanya menyebabkan pneumonia, seperti bakteri gram positif tadi ya. Gram positif itu ada Streptococcus misalkan, atau gram negatif ada E. coli. Kemudian bisa juga ada bakteri anaerob, bisa virus juga, bisa juga dari jamur seperti itu. Nah kalau yang atipikal itu biasanya yang mengenai pasien-pasien dengan imunitas yang sangat rendah, seperti pasien AIDS seperti itu. Biasanya pneumonia yang Carinii seperti itu bisa juga. Jadi ada beberapa klasifikasi ya dok? Iya. Nah, kalau seseorang terkena pneumonia, apa sih yang terjadi dok? Atau resikonya terhadap seseorang ini? Yang terjadi pada tubuhnya ya, jadi diawali dengan bakteri yang masuk ke alveolus, dia akan berkembang biak di sana. Setelah 1 minggu itu nanti akan berdatangan sel darah putih untuk menyerang bakteri tersebut, dan mereka akan berkumpul di alveolus dan mengeluarkan sekret juga otomatis kan sebagai pertahanan tubuh. Jadi di alveolus itu akan penuh dengan cairan dan penuh dengan debris dari sel darah putih tersebut dan kuman-kumannya, sehingga itu akan terjadi di satu lobus secara bersamaan. Jadi kita akan merasa sesak karena fungsi pernapasannya berkurang. Kemudian karena ada infeksi, tubuh akan mengalami demam. Demamnya biasanya demam tinggi, lebih dari 39 derajat, seperti itu. Terus usaha tubuh kita untuk mengeluarkan sekret itu juga dengan batuk, misalkan. Nah, kalau misalkan infeksi ini akan berlanjut, dia bisa sampai ke selubung yang pembungkus paru-parunya, jadi di pleuranya itu. Nah, ketika menginfeksi pleura akan terjadi gejala nyeri dada. Kalau nyeri dada kan biasanya kita tarik napas itu juga sakit ya, jadi ekspansi dada itu akan terbatas, seperti itu. Kalau misalkan ini bisa diobati dengan baik, ya kurang lebih 3 minggu nanti akan terjadi fase resolusi, jadi dia kumannya bisa mati, kemudian debris-debrisnya itu akan yang sebelumnya cairannya itu mengental, dia akan mencair, kemudian bisa dikeluarkan dengan batuk, seperti itu. Jadi lebih ke pernapasan gitu ya dok, ya susah nafas gitu ya. Nafas, nyeri dada, kemudian demam, sama batuk juga. Kalau gejalanya sendiri deh dok, yang perlu diwaspadai bagi orang yang awam gitu ya, ciri-ciri pneumonia ini seperti apa dok? Gejala biasanya tuh diawali dengan batuk pilek dulu, mungkin bisa juga ya diawali dengan batuk pilek, lama-lama menjadi sesek. Jadi pasiennya itu sesek, kesusahan untuk bernafas. Nah, ketika pasien sudah memasuki fase sesak ini, fase sesak, fase demam, itu harus diperiksakan ke dokter, karena kita harus tahu apakah saturasi oksigennya itu masih normal ataukah sudah berkurang. Karena kalau berkurang berarti oksigen dalam tubuhnya sudah mulai berkurang ya, harus diberikan oksigenasi. Biasanya oksigenasi itu dirawat inap, diberikan oksigenasi dengan dirawat inap beberapa hari, seperti itu. Kemudian kalau misalkan dia keluhannya misalkan dari virus ya, kalau virus yang ringan itu dia dengan keluhan batuk, kemudian demam, sesek sebentar, mungkin bisa sesek lama-lama berkurang seperti itu tidak perlu dirawat, nggak apa-apa. Jadi ada kriterianya. Oke. Untuk membedakan nih dok, tadi kan gejalanya batuk pilek gitu ya. Iya.
bedanya batuk pilek biasa dengan pneumonia, Dok? Kalau batuk pilek biasa tidak dengan sesak ya. Oh, gitu. Jadi pernafasannya mungkin terbuntu ya. Mungkin pilek karena pilek jadi buntu, tapi dia masih bernafas tuh masih lega. Tapi kalau pneumonia itu biasanya sesak, yang paling menonjol sesaknya. Sesaknya sampai ngik-ngik gitu atau gimana nih, Dok? Supaya orang awam punya gambaran nih. Oke, ini batuk pilek biasa yang memang ada sesaknya. Kadang kan anak kecil juga gitu ya, Dok. Batuk sampai gitu, tapi itu juga nggak pneumonia mungkin karena memang susah nafas karena ada pileknya juga. Nah, untuk membedakan nih, Dok, supaya orang awam tahu nih, oke ini pneumonia, oke ini batuk pilek biasa. Oh, biasanya itu kita lakukan pemeriksaan ke pasien ya. Jadi dilihat paru-parunya, diperiksa biasanya dengan stetoskop, apakah ada ronki atau enggak. Kalau misalkan dia sudah ada ronki di paru-paru, kemudian ada demam tadi, mendukung untuk pneumonia, nah itu baru curiga pneumonia. Tapi kalau batuk pilek biasa, biasanya nggak ada ronki. Kalaupun ada ronki itu juga sedikit dan sebentar bisa hilang dengan diberikan obat seperti itu. Dengan obat, dengan istirahat itu bisa hilang. Tapi kalau pneumonia itu ronkinya biasanya terdengar ya. Biasanya suaranya tuh grok-grok seperti itu. Nah, terus pas diperiksa dengan dokternya juga ronkinya ada di atas atau di bawah paru seperti itu. Oke, jadi memang kalau di rumah batuk pilek, anak-anak kita batuk pilek, ada sesaknya, ini juga harus segera ke fasilitas kesehatan gitu ya, Dok? Ya, sebaiknya diperiksakan. Oke. Nah, Dok, kelompok usia mana saja yang paling rentan terkena pneumonia ini, Dok? Kalau dari usia yang paling rentan itu di bawah 5 tahun atau balita, terutama di bawah 2 tahun ya. Itu sangat rentan terkena pneumonia. Meskipun cuma dari dicium sama ibu-ibu misalkan yang pilek gitu ya, itu bisa menyebabkan pneumonia juga. Atau dari bapak-bapak yang merokok terus pulang ke rumah masih ada bau rokoknya, itu juga bisa menyebabkan pneumonia. Kemudian di lansia, biasanya terutama di atas 75 tahun. Tapi kadang di bawah di atas 60 tahun itu juga sudah bisa terkena pneumonia seperti itu. Karena penyebabnya tadi ya, kurangnya imunitasnya itu sudah mulai berkurang. Jadi ya kuman itu mudah untuk menyerang paru-paru seperti itu. Oke, Dok. Untuk diagnosa tadi kan disampaikan nih, Dok. Ada pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaan lanjutan untuk seseorang didiagnosis pneumonia ini apa aja nih, Dok? Pemeriksaan lanjutannya biasanya kita ronsen dada, ronsen paru-paru ya. Di ronsen paru-paru itu nanti akan ada gambaran seperti putih itu atau peradangan, biasanya di lobus-lobus tertentu yang terkena pneumonia. Seperti itu. Terus selanjutnya kita periksa sputumnya atau periksa dahak. Biasanya diperiksa pengecatan gram, nanti diketahui bakterinya itu gram negatif atau positif, jadi nanti bisa diberikan antibiotik yang sesuai, seperti itu. Oke, jadi akan ada pemeriksaan lanjutan atau tes-tes lanjutan gitu ya, Dok? Iya, ada pemeriksaan. Jadi jangan didiagnosis sendiri gitu ya, meskipun batuk pilek, kemudian ada sesaknya, oke ini pneumonia, enggak gitu juga ya, Dok ya? Nggak bisa. Iya. Jadi memang harus ada pemeriksaan lanjutan gitu ya, Dok? Iya. Nah, Dok, ada istilah silent pneumonia. Nah, ini apa artinya, Dok, silent pneumonia ini? Apakah memang tadi mungkin dia pneumonia tapi tidak bergejala? Bisa, jadi mungkin diawali dengan ini ya, dia nggak menyadari kalau adanya infeksi di paru-parunya, seperti itu. Jadi mungkin imunitasnya juga masih bekerja, jadi gejala-gejala itu juga belum muncul. Nah, tapi biasanya kalau sudah lama ya dia akan muncul juga gejalanya. Misalkan pada pasien COVID seperti itu ya, waktu dulu COVID itu kan ada yang namanya happy hypoxia, jadi dia saturasinya sudah menurun tapi dia pasiennya masih baik-baik saja. Nah seperti itu yang bahaya juga, jadi tubuhnya sudah terserang tapi pasiennya masih belum menimbulkan gejala, seperti itu. Tapi juga bisa menularkan ya, Dok ya? Bisa, menularkan bisa. Ini yang lebih bahaya lagi gitu ya. Iya. Orangnya baik-baik aja tapi ternyata bisa menularkan penyakit gitu ya. Penyakit. Dan, Dok, untuk tata laksana sendiri pengobatan pneumonia ini seperti apa, Dok? Pengobatannya tergantung penyebabnya ya. Kalau penyebabnya kuman bakteri berarti harus diberikan antibiotik. Tapi kalau penyebabnya virus, dilihat dulu pasiennya apakah dia virusnya mengakibatkan gejala yang ringan atau gejala yang berat. Kalau misalkan gejala ringan di rumah saja insya Allah sudah cukup, tapi kalau dia mengakibatkan gejala yang berat seperti saturasi oksigennya tadi menurun ya, maka dia harus dirawat di rumah sakit, diberi oksigenasi seperti itu. Kalau misalkan penyebabnya jamur ya harus diobati juga jamurnya.
Jadi nggak selalu dirawat inap ya dok ya? Iya, tidak selalu dirawat inap. Tapi seberapa penting sih dok peranan antibiotik ini dalam proses pengobatan pneumonia? Kalau pneumonia-nya karena bakteri itu penting sekali ya antibiotik ya. Jadi dan pemberian antibiotik itu tidak bisa sembarangan karena kalau kita asal ngambil antibiotik itu bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Dan kalau sudah resisten, otomatis kumannya kebal. Jadi nanti kalau kita sakit lagi seperti itu ya, kumannya sama seperti itu, diberikan antibiotik yang sama itu mendal, nggak mempan. Iya, makanya itu perlu dilakukan pemeriksaan tadi, pemeriksaan gram. Itu penting untuk mengetahui bakteri apa. Jadi bisa dilakukan penata laksanaan yang sesuai seperti itu. Oke, ini lah kalau kita sakit mungkin nggak perlu sedikit-sedikit minum antibiotik gitu ya, dok. Takutnya nanti resisten gitu ya. Iya benar, harus dihindari ya. Jangan gampang-gampang minum amoksisilin misalkan seperti itu. Nah itu biasanya tuh ya bahaya, nanti bisa menyebabkan resistensi. Karena pengen cepet dok, pengen sembuhnya cepat kalau diberi antibiotik. Kalau pengen sembuh cepat sebaiknya ke dokter. Oke, silakan kunjungi dokter Wahida ya. Oke, dok, pneumonia ini kan bisa disembuhkan nih ya. Tapi rata-rata pemulihannya berapa dok? Biasanya itu kalau di literatur itu biasanya 3 minggu ya sampai benar-benar sembuh itu 3 minggu. Nanti cairan di alveolus itu dia akan berkurang, bisa dikeluarkan lewat batuk seperti itu. Oke, dok, kalau sudah dinyatakan sembuh, ini bisa kambuh lagi nggak sih pneumonia ini? Tergantung imunitas tubuhnya juga. Jadi kembali ke imunitas tubuh. Kalau tubuhnya itu kurang kuat ya, atau misalkan ada penurunan imun atau pada penderita AIDS itu kan dia bisa berulang pneumonia-nya. Seperti itu. Berarti bisa kambuh ya, meskipun Bisa sudah kambuh. dinyatakan sembuh tapi bisa kambuh juga gitu Bisa ya kambuh dok ya. lagi, iya. Nah, kapan nih dok kita harus curiga dan harus segera membawa ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit nih kalau terjadi pneumonia nih dok? Ketika pasien itu mulai sesak ya, sesak berat atau sesak hebat, kemudian suara nafasnya sudah grog-grog seperti itu dan demamnya tinggi. Kalau pada anak-anak biasanya ada tarikan dinding dada ya, bisa di atas skapula atau di bawah kosta seperti itu. Kalau sudah seperti itu harus dibawa ke rumah sakit, harus dirawat inap juga. Yang penting harus ada seseknya gitu ya. Ketika terjadi sesak nafas harus segera ke fasilitas kesehatan gitu ya. Nah, kemudian untuk pencegahan nih dok, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena pneumonia ini? Kalau dari pemerintah itu sudah ada programnya ya untuk pencegahan pneumonia itu biasanya dari pemerintah sudah ada diberikan vaksin atau imunisasi dasar di bawah usia 5 tahun. Jadi kalau usia 2 bulan itu bisa diberikan vaksinasi PCV usia 2 bulan, terus 3 bulan dan 12 bulan. Terus nanti kalau usia ada juga vaksinasi HIV itu biasanya jadi satu paket dengan pentabio itu di usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Nah, jadi pemerintah pun sudah concern ya dengan pneumonia, jadi sudah dibuatkan imunisasi seperti itu. Terus dari kita sendiri, kita juga harus menjaga lingkungan supaya tetap sehat ya, jadi lingkungannya harus yang bersih seperti itu, kebersihan lingkungan. Kemudian dibiasakan untuk selalu cuci tangan, sebelum makan harus cuci tangan dengan sabun, setelah makan juga cuci tangan. Dan kalau misalkan batuk, pakai etika batuk, jadi supaya bakteri itu nggak nyebar kemana-mana seperti itu. Terus kemudian bisa juga menghindari asap rokok dan polusi, karena asap rokok dan polusi itu akan memperparah gejala sesak tadi ya. Itu hindari merokok juga. Oke, ini nih Gen-Z yang suka ngerokok nih dok ya. Vape termasuk gitu ya dok ya? Nggak cuma rokok yang ini ya, tapi vape itu juga ikut itu ya di dalamnya gitu ya dok ya? Iya, termasuk juga. Ini bahaya juga berarti ya. Meskipun ada aroma melon, stroberi gitu tetap bahaya ya dok? Iya, karena kandungannya ya. Jadi bukan aromanya yang bahaya, tapi kandungan vape-nya itu seperti itu. Oke, jadi memang hindari asap rokok dan juga hindari untuk merokok gitu ya, supaya tidak terkena pneumonia, apalagi orang-orang yang kita sayang gitu ya. Dan juga pentingnya putra-putri kita untuk melakukan imunisasi dasar lengkap gitu ya. Tapi dok, vaksinasi pneumonia ini apakah memang hanya untuk balita dan anak-anak aja, atau memang ada dewasa juga bisa di dok?
Setahu vaksinasi saya ini? dewasa juga ada. Nanti bisa konsultasi saja sama dokternya ya. Oke. Jadi memang nggak hanya untuk anak-anak ya dok ya, Iya, tapi mungkin yang dewasa berbayar gitu ya dok? iya. Kalau dewasa tidak ada program pemerintah. Program sendiri gitu ya? Iya, program sendiri. Oke, nah dok, ada yang berpendapat nih bahwa vaksin influenza ini juga penting dalam pencegahan pneumonia. Ini apa hubungannya nih dok? Karena salah satu penyebab pneumonia tadi ya, influenza juga. Oke. Ya, jadi bakterinya Haemophilus influenza itu bisa menyebabkan pneumonia. Makanya ada vaksinnya juga, seperti itu. Oke, jadi memang ada hubungannya gitu ya vaksinasi influenza. Nah, apakah di RSPM sendiri sudah ada layanan vaksinasi influenza ataupun pneumonia untuk orang dewasa? Kalau polivaksin, insya Allah RSPM berencana untuk membuka polivaksin. Cuman memang belum terrealisasi ya, masih berupa rencana. Ya, disegerakan. Semoga disegerakan gitu ya. Atau ingin info lebih lanjut lagi, nah silakan nanti hubungi IG-nya RSP Mangwarjo Prof Jatim ya. Nanti akan ada kakak cantik yang akan membantu Anda. Oke dok, terakhir nih. Ada pesan yang perlu disampaikan untuk kawan Diska ataupun mitos-mitos yang di luaran sana yang perlu diluruskan tentang pneumonia ini? Mitos paling sering itu biasanya paru-paru basah itu ya. Biasanya kalau mandi malam atau misalkan kita tiduran di lantai bisa menyebabkan paru-paru basah. Nah, itu adalah mitos. Jadi penyebab paru-paru basah atau pneumonia itu bukan karena kita tiduran di lantai, tapi karena tertular kumannya, seperti itu. Terus yang kedua, selalu jaga kebersihan diri, kebersihan rumah, kebersihan lingkungan, seperti itu ya. Jadi supaya kita terhindar dari pneumonia. Dan yang ketiga, kalau misalkan kita berkunjung ke rumah teman atau pas teman kita baru punya bayi, seperti itu, sebisa mungkin menjaga diri ya, dilihat dulu kondisinya. Kalau misalkan bayinya sehat, kita juga sehat, boleh mendekat. Tapi kalau misalkan kita batuk pilek yang menurut kita ringan, itu sebaiknya jangan mendekat karena bisa menjadi pneumonia buat bayinya. Seperti itu. Harus lebih tahu diri sepertinya ya dok ya. Karena yang punya bayi sungkan ya mau negur ya. Kita sebagai tamu juga harus tahu diri ya ketika ada mau jenguk bayi. Nah sekiranya memang badan kita nggak fit atau nggak enak badan, nah sebaiknya jangan mendekat ke bayinya. Karena ternyata efeknya sangat berbahaya gitu ya dok ya, bisa terkena pneumonia pada bayi gitu ya. Tapi apakah memang pneumonia pada bayi ini bisa menimbulkan kematian dok? Oh bisa, termasuk penyebab kedua kalau nggak salah ya, penyebab kedua kematian bayi itu salah satunya pneumonia, seperti itu. Dan selain dari batuk pilek juga kadang dari orang yang merokok, tertularnya dari situ, gitu. Jadi memang rokok ini menjadi masalah yang serius ya, penyebab dari segala beberapa penyakit sepertinya ya. Mungkin ada lagi dok yang perlu disampaikan? Insya Allah sudah itu cukup. Ya, baik. Terima kasih dokter atas waktu dan ilmunya yang sangat luar biasa hari ini sehingga kita tahu lebih banyak lagi tentang pneumonia atau si paru-paru basah ya. Karena penyebabnya bakteri ataupun virus ya, bukan karena mandi malam ataupun hujan-hujanan meskipun sekarang sering hujan gitu ya. Tapi karena bakteri dan juga virus yang menyerang imun tubuh kita gitu ya. Jadi perbanyak aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini merupakan upaya pencegahan yang paling murah dan dapat dilakukan setiap hari, gitu ya dok ya. Oke, ingat selalu untuk menjaga kesehatan paru karena kesehatan paru adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup kita. Lindungi diri dan lindungi keluarga. Stay healthy, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari, dan jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya.